Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, selamat datang untuk seluruh peserta dan tamu undangan serial Blalak yang telah hadir pada malam hari ini. Jumpa lagi di serial Diskusi Blalak ke-17, Urat Langit, Titip Salam Rinduku pada Masa Kecilku. Sebuah diskusi yang digagas oleh Bapak Susilo Kusdiwanggo, dosen jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Konsep diskusi Blalak ini adalah falsifikasi dengan mencari angsa hitam, sesuatu yang jarang ditemukan, membongkar, dan atau bahkan bisa membalikan arus mainstream. Sehingga diharapkan dapat menyediakan akses informasi yang terjangkau dan membelalakan mata pengetahuan wawasan kita. Sebuah cara pandang menyikap kebenaran yang belum terlihat, karena yang tak terlihat itu sedang menyiapkan kemunculan dirinya sebagai peristiwa konteks sejarah. Paradigma ini tentunya akan menggoyangkan zona nyaman kita. Diskusi Blalak diselenggarakan secara terbuka, renyah, dan cair. Teks dan konteks sangat membangun jalannya diskusi, cakupan bidang diskusi utama Blalak adalah arsitektural. Namun, sangat terbuka kemungkinan melebar dalam bidang lain, termasuk situasi kiwari yang sedang menyertai. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dan diskusi pada malam hari ini. Meskipun dilaksanakan secara virtual, saya harap tidak menghalangi semangat kita untuk menimba ilmu. Saya, Salma Nabila, di sini selaku MC yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Hompimpa halayum gambreng. Siapa yang ingat kalimat tadi? Pasti semasa kecil kita, setidaknya kita pernah bermain hompimpa. Dan diskusi kita pada malam hari ini pun tidak jauh dari masa kecil kita. Ditemani dengan pemateri kita yang luar biasa, Ibu Dini Dewianto. Selain beliau, diskusi ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Susilo Kusdiwanggo, Sarjana Teknik, Magister Teknik, selaku moderator yang merupakan dosen jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Dan ditemani dengan host kita, Saudara Azizi Akyal Haq Nasution, yang merupakan mahasiswa jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan susunan rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua adalah pembacaan simpul Blalak ke-16. Kemudian, acara akan dialihkan kepada moderator untuk memberikan salam pembuka dan pembacaan biodata pemandu. Kemudian, akan ada materi yang akan dipandu oleh pemateri kita. Selanjutnya, akan ada pembacaan simpul-simpul Blalak 17, dan yang terakhir diisi dengan salam perpisahan dan penutupan. Memasuki agenda yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon duduk dengan tegak dan mengikuti dengan hikmat.
Terima kasih. Selanjutnya akan saya bacakan simpul-simpul dari belalak sebelumnya, belalak 16, Authorized Heritage Discourse. Simpul-simpul belalak 16. Yang pertama, megalitik seringkali disebut sebagai bangunan, meskipun sebenarnya tidak selalu berupa bangunan maupun berukuran besar. Peninggalan megalitik tidak hanya ditemukan di wilayah Persema, akan tetapi dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia dan bahkan hampir di seluruh dunia. Yang ketiga, salah satu penyebab pertanian adalah pertanian yang diduga memicu perkembangan konsep kepercayaan hidup sesudah mati, perpindahan arwah, dan kelahiran kembali. Yang keempat, berdasarkan data pengamatan yang telah terkumpul, terdapat 22 wilayah persebaran megalitik serta berjumlah 593 situs megalitik di seluruh Indonesia. Yang kelima, hasil kebudayaan Pasema masih dapat dijumpai dalam bentuk monumen ataupun ritus-ritusnya yang pada hakikatnya berpangkal pada suatu konsepsi kepercayaan ataupun pemujaan terhadap roh nenek moyang. Yang keenam, bangunan megalitik sebagai sarana penunjang pemujaan-pemujaan upacara telah memberikan gambaran kehidupan masyarakat pertanian masa prasejarah di Bukit Barisan. Yang ketujuh, salah satu permasalahan yang ada yaitu keragaman budaya yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dan yang terakhir, hubungan antara kebudayaan di Indonesia bisa dimaknai bahwa keberagamannya bukan hanya mengacu pada keanekaragaman kelompok semata, namun juga terhadap konteks kebudayaan. Selanjutnya, acara akan saya alihkan kepada Saudara Azizi Aqil Haq Nasution selaku host untuk menyampaikan narasi belalak ke-17 beserta pembacaan biodata moderator. Kepada Mas Azizi Aqil Haq Nasution, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Salma. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa dikumpulkan ya di belalak ke-17 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat moderator dan pemateri kita hari ini, Bu Dini dan Pak Susilo yang sudah bersedia ya untuk sharing dengan kita semua. Dan juga terima kasih ke Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang masih setia mengikuti belalak di hampir penghujung tahun 2021 ini. Belalak hari ini berjudul Gurat Langit, titip salam rindu pada masa kecilku. Jadi ini adalah tentang masa kecil kita. Akan saya bacakan narasi pengantar dari belalak ke-17 ini. Ringannya kaki melangkah, nyaringnya suara membuncah, melambungkan ingatan kita pada masa kecilku. Suara siul, tepuk tangan, lalu hom pimpa. Sontak kerumunan manusia cilik berlari dan tertawa. Berkejaran, petak umpet. Rasanya tak terhitung permainan yang kami jalani. Bermain dengan riang tanpa lelah, hingga matahari pamit di ujung barat sana. Tetapi suatu saat, justru ketika rembulan sedang benderang di tengah malam, kami malah wajib berjaga. Masa kecilku sederhana. Namun, setiap ku ingat satu kata yang muncul, bahagia. Karena masa kecil adalah masa di mana kutitipkan rasa rindu. Kuguratkan bayang dan ingatan bahagia masa kecilku itu di awang-awang mega imajinasi. Bagaimana arsitektur menyiapkan ruang untuk anak-anak, bagaimana dimensi dan skala berperan di dalamnya, ruang anak sebuah ruang yang terus berkembang seiring dengan waktu. Ruang yang oleh kita, manusia dewasa, dianggap sebagai ruang biasa. Asal dipenuhi mainan, warna-warni, dan aman, dianggap sudah cukup. Padahal anak-anak berkata lain. Ayo kita menjadi manusia kecil kembali untuk paham kebutuhan mereka sesuai dengan permintaan mereka. Bersama Dini Dewiyanti Tantarto sebagai narasumber dan dipandu oleh Susilo Kusdiwango, kita akan diajak kembali ke masa kecil dan bernostalgia sambil menyelami dan juga memahami mengenai ruang-ruang bermain anak. Ruang nyata, ruang fantasi, ruang tetap, ruang bergerak, dan masih banyak lagi sebagai ruang-ruang kita di masa kecil yang mungkin tidak pernah kita sadari di belalak 17 ini. Selanjutnya akan saya perkenalkan moderator kita pada malam hari ini yang biasanya menjadi host ya. Tapi malam ini kita akan dipandu oleh Dr. Susilo Kusdiwango, dosen dari Arsitektur Universitas Brawijaya. Beberapa aktivitas beliau adalah sekarang beliau merupakan anggota Dewan Penasihat Yayasan Commons Room, kemudian anggota Pusat Studi Center for Culture and Frontier Studies Universitas Brawijaya 2021, kemudian dosen Arsitektur Universitas Brawijaya, AFM Arsitektur Universitas Bina Nusantara, dan juga
Best Teaching Award periode 2019-2020 pada Arsitektur Studi Program BINUS University. Kemudian beliau juga adalah Majelis Pembimbing Program Doktoral FT Unsri di tahun 2020. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro pada saat S1, kemudian S2 di Magister Arsitektur ITB, dan melanjutkan studinya sebagai menjadi doktor arsitektur lulusan dari ITB di tahun 2015. Kemudian ini saya bacakan lagi aktivitas. Beliau adalah inisiator dan kurator Belalak. Kemudian beliau juga mengisi di kuliah umum arsitektur UPN Jatim dengan judul Menyelami dan Menyulam Makna Ruang Primordial dalam Pantun. Kemudian narasumber TOT dan kurikulum Sekolah Lapang Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal Indonesia, Pemajuan Kebudayaan, Direktur Jenderal Kepercayaan dan Masyarakat Adat, Kementerian Kemendikbud. Ya. Introdusir pada ruang budaya, konsep ruang menurut pengetahuan tradisional. Kemudian juga advokasi masyarakat hukum, adat kasepuhan, cipta gelar. Ini beberapa penulisan dan kontribusi beliau. Yang pertama, definisi arsitektur pada Sarasehan Arsitektur Nusantara, Cirebon. Kemudian book chapter pada 3x4 talks presentation dengan judul Teritori, Batas, dan Proteksi, menggali sistem spasial pengetahuan asli pada masyarakat budaya padi. Kemudian selanjutnya lembaran tulisan pada buku puisi-puisi arsitektur dengan judul Suwuk Suwung. Yang selanjutnya adalah book chapter pada arsitektur Lasem yang berjaya dan yang runtuh dengan judul Titik-titik Lasem. Yang kemudian book chapter pada tulisan populer akademis pada Galeri Virtual Arsitektur Nusantara dengan judul Arsitektur Indonesia, keniscayaan itu bernama menyekarang. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada beliau selaku moderator yang akan memandu diskusi kita pada malam hari ini tentang masa kecil ya, yang selalu mengundang rindu ke dalam hati kita semua. Kepada Pak Susilo Gustiwanggo, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Aji. Tadi agak lompat-lompat ya, tidak apa-apa. Jadi saat sekarang saya beralih menjadi dari host menjadi moderator ya, untuk menemani Bu Dini dalam bermain ya, karena nanti kita akan bermain-main gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, Ibu Bapak dan para kolega. Serial diskusi kita kali ini mengajak kita untuk bermain dan mengajak kita mengingat akan satu kondisi di mana kita bisa melambungkan ingatan sampai pada batas imajinasi tertinggi. Menggurat mega di awang-awang, tadi sudah disebutkan. Nah, ini saya coba cuplik untuk narasinya Bu Dini. Ingatan masa kecil adalah bukan ingatan rinci, namun sebagai sebuah konsep. Konsep biasanya ditanamkan oleh orang dewasa di sekitarnya. Nah, masa kecil seolah menancapkan akar kuat pada kaki kita sehingga kita tidak mau beranjak gitu. Kita seolah tidak rela meninggalkan masa kecil dan bahagia tersebut, tidak mau beranjak dewasa. Jadi kalau istilahnya di Peter Pan adalah kita tidak mau meninggalkan the Neverland. Namun demikian, yang dewasa pun tetap mewakili jiwa anak, bahkan sampai dengan yang usia senior pun juga sebenarnya masih memiliki jiwa anak ya, walau bukan merupakan kanak-kanak. Nah, apakah kita juga akan memiliki jiwa yang sama seperti itu? Namun demikian kita bisa saja terjebak ya dalam wadah dewasa, namun masih kanak-kanak ya. Bersama nanti dengan Ibu Dini, kita akan diajak menelusuri ingatan masa kecil kita bersama dengan ruang-ruang yang tumbuh bersamanya ya. Nah, tanpa banyak waktu lagi, saya akan perkenalkan Bu Dini. Jadi beliau adalah Dr. Insinyur Dewi Dewiyanti Tantarto, MT ya. Pendidikan beliau S1-nya Unpar, S2-nya adalah di ITB, kemudian S3-nya di ITB. Riwayat pekerjaannya beliau bekerja sebagai kontraktor Tokiwa Kagyo ya di Tokyo, kemudian dosen tetap Unpar dari tahun 94 sampai 2011, ITENAS 94 sampai 2011 dan ST Intern tahun 94 sampai dengan 2009. Kemudian beliau menjadi dosen tetap di Teknik Arsitektur Institut Teknologi Aditya Warman sampai dengan sekarang, Universitas Kebangsaan tahun 94 2003. Terus kemudian dosen tetap Arsitektur Universitas Komputer Indonesia Unikom Bandung sejak 2015 sampai dengan saat ini. Chief Editor JLBI, Jurnal Lingkungan Binaan gitu ya. Nah, nanti Ibu Bapak kalau mau mengirimkan artikelnya di Jurnal Lingkungan Binaan bisa berhubungan dengan Bu Dini.
Publikasi beliau adalah terkait dengan ruang terbuka hijau Kota Bandung, satu tinjauan awal Taman Kota terhadap konsep kota layak anak pada tahun 2007, kemudian pola bermain anak sebagai pertimbangan perencanaan lingkungan pada tahun 2010, penerapan metode naturalistik pada kasus anak sebagai subjek penelitian di arsitektur 2010, kemudian The Harmony of Nature of Built Environment, The Impact for Children Growth in Karangantu Eco Village, ya. Kemudian The Role of Space in Sustaining Children Traditional Games, kemudian The Mangling Space of Positive Space. Kemudian beliau juga memenangkan hibah di sini. Karakteristik ruang bermain sebagai tanggapan anak terhadap lingkungan pada tahun 2000. Kemudian model permukiman ramah anak pada kasus Eco Village Karangantu di Serang, Banten tahun 2010. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita langsung bisa mendengarkan tutur dan mengajak kita menikmati relung-relung masa kecil kita gitu ya. Silakan Bu Dini, mari kita mainkan, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, selamat malam pada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, kepada teman-teman, kepada adik-adik yang pada kesempatan kali ini bersedia untuk bermain-main dengan saya dan ditemani oleh Pak Susilo. Sebetulnya saya di sini tadinya tugas saya adalah tugasnya Pak Susilo yang diminta untuk menemani pembicara gitu ya. Tapi kok malah jadi beralih ya Pak Susilo ya. Tapi terima kasih Pak Susilo atas kepercayaannya, atas kesempatan yang diberikan. Ya mudah-mudahan pada kesempatan balap 17 ini saya tidak mampu untuk membawa teman-teman sekalian untuk kembali kepada masa kecil kita semua. Oke, saya coba untuk share screen dulu ya. Oke, kelihatan ini saya? Ini saya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, mungkin kalau di undangan tertulisnya titip masa rinduku ya, tetapi sebetulnya judul yang betulnya itu adalah Jurat Langit, titip salam rinduku pada masa kecilku. Kenapa? Karena sebagian dari kita tentu punya masa indah gitu ya, ketika kita saat kecil. Hampir sebagian besar kita kalau ditanyakan, atau kadang-kadang di saat kita sedang merasa lelah, ketika kita sedang merasa frustasi, ketika kita sedang macam-macam campur aduk gitu ya, kadang-kadang kita suka tercetus omongan, duh enakan zaman dulu ya, enakan zaman ya mungkin kalau yang sedang kuliah gitu enakan masa sekolah ya. Tapi kita kebanyakan hampir semua ngomong enak ya jadi anak kecil gitu ya. Jadi rata-rata dari kita selalu mengucapkan itu gitu ya, ketika kita kepentok gitu ya dengan suasana, dengan rutinitas dan sebagainya. Hampir semua dari kita sebetulnya rindu untuk kembali lagi gitu ya, pada masa dulu. Rasanya kok lebih enak, rasanya intinya cuman makan, tidur, main gitu ya. Paling yang bikin sebel cuman apa? Disuruh bangun pagi ya, terutama kalau masa sekolah gitu. Yang kita tunggu biasanya itu adalah masa-masa liburan, rasanya wah gitu ya, seneng banget gitu. Oke, jadi sebagian dari kita tuh ternyata rindu masa lalu, kemudian rindu masa kecil, dan sebetulnya yang paling utama itu apa? Rindu dengan main gitu ya. Jadi itu semua yang hampir kita merasakan itu
gitu ya. Di usia kita saat ini tuh rata-rata pengen kembali, dan rasanya ketika melihat anak kecil itu rasanya aduh sirik ya melihat mereka tertawa bahagia gitu ya. Ketawanya lepas gitu ya, riang, belum ada beban gitu. Belum ada pikiran macam-macam yang ada di dalam benak mereka, dengan apa namanya ya, kertas putih kosongnya gitu, yang rasanya itu yang membuat mereka menjadi apa namanya, ringan gitu ya. Itu semua. Oke, sebelum kita apa namanya, main-main jalan-jalan ke masa lalu, saya coba pengen membuka dulu ya lembar-lembar ingatan Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir di sini. Kalau saya tanya gitu ya, kalau kita bertanya, kapan sih kita mulai ngerasa hidup gitu ya? Kapan ya kita ngerasa hidup, ngerasa oh ya, saya tuh rasanya mulai inget nih ya, umur sekian gitu ya. Apakah waktu kita baru lahir sampai 1 tahun, ada nggak yang ingat? Saya ragu ya, kayaknya kalau di usia lahir sampai 1 tahun, terus misalnya saya ingat nih waktu dulu saya masih bayi, apa namanya, gigi saya baru tumbuh gitu, itu rasanya kayaknya banyak yang pada nggak ingat. 1 tahun sampai 2 tahun gitu ya, mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat gitu? Atau teman-teman, adik-adik di sini yang masih baru apa namanya, usianya masih apa namanya, masih kinyis-kinyis. 1 tahun sampai 2 tahun, mungkin sedikit ya yang ingat dengan masa-masa 1 tahun, 2 tahun. Mungkin secapet-secapet gitu ya, tipis-tipis gitu kayaknya. Oke, kayaknya mungkin saya ingat zaman misalnya saya baru belajar jalan yang tertatih-tatih terus jatuh. Mungkin ada yang ingat. Tapi rasanya masih jarang juga ya. 2 tahun sampai 5 tahun. Nah, ini kayaknya mulai ada yang agak sedikit gitu ya, terkilas gitu. Ada yang mungkin masih ingat gitu ya. Oh, rasanya itu kayaknya kita mulai masuk usia prasekolah, kemudian mungkin masa TK. Ya, itu kayaknya ada yang masih ingat, tapi juga ingatannya juga ya kabur-kabur gitu ya. Tidak terlalu detail apa yang kita ingat saat itu. Di atas 5 tahun, oh kalau ini mungkin akan lebih banyak gitu ya. Ya wajar gitu ya Bapak Ibu. Jadi saat ini nggak usah berusaha untuk yang saya masuk yang kategori mana ya, gitu. Wajar gitu ya. Oke, karena memang ini kalau menurut ahlinya gitu, katanya kalau usia 0 sampai 6 bulan itu adalah memang masa pengenalan wajah dan suara gitu ya. Jadi bayi-bayi itu yang masih lucu-lucu gitu, usia 0 sampai 6 bulan itu ya memang yang dia ingat itu ya memang masih suara gitu ya, masih wajah gitu, dan digendong siapapun juga masih mau gitu ya, anak umur sekian. Kemudian 6 bulan sampai 2 tahun itu dia mulai apa namanya, masuk dalam kategori masa pengenalan yang agak lebih rinci gitu. Dia mulai bisa memilih orang, dia mulai bisa apa namanya, orang-orang sekitar, bapak ibunya gitu ya. Kemudian orang yang agak dia kenal. Tapi kalau orang yang baru di sini mereka biasanya udah banyak yang nolak gitu ya, udah banyak yang nggak mau. 2 tahun sampai 4 tahun ini yang disebut dengan masa pre-representasional. Kemudian di sini juga periode sensori motorik. Jadi disinilah usia di mana biasanya anak-anak umur segini itu mulai melatih gitu ya, melatih kemampuan dia untuk apa namanya, larinya gitu ya, melatih kemampuan dia untuk loncat gitu, melatih kemampuan dia untuk mendengar yang lebih lengkap gitu ya, mungkin bicaranya juga sudah lebih lancar gitu ya. Memang masa-masa ini adalah masa-masanya mereka. Karena di masa-masa ini biasanya di masa-masa ini juga kita sudah mulai agak ingat secapet-secapetnya. Kemudian di masa yang ini itu biasanya dia sudah lebih komplit lagi gitu ya, kemampuan-kemampuannya. Pada masa ini dia sudah lebih kepada periode yang sifatnya sudah meniru ya. Jadi entah itu orang tuanya, entah itu lingkungan sekitarnya gitu, itu biasanya sudah ditiru untuk anak-anak umur segini. Makanya hati-hati gitu ya terhadap anak-anak umur segini. Kemudian yang di sini 11 sampai 14 tahun itu mereka sudah yang
mampu untuk belajar sesuatu yang sifatnya operasional rutin gitu ya, yang sifatnya juga sudah formal. Oke, kita semua di sini mengalami masa-masa bermain gitu ya. Masa bermain tentunya dimulai dari bermain dengan orang tua ya, bermain dengan lingkungan terdekat kita, sampai pada akhirnya bermain dengan guru gitu. Karena sebetulnya ingatan masa kecil itu bukan ingatan yang rinci, yaitu merupakan sebuah konsep, sebuah gagasan besar yang sebetulnya ditanamkan oleh ya ini mereka gitu ya, oleh Bapak Ibu kita, bagaimana mereka mengajarkan berjalan, bagaimana mereka mengajarkan kita untuk apa istilahnya menyusun balok, bagaimana apa namanya belajar bernyanyi dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada ingatan-ingatan kita yang secapet misalnya mengenang dulu kamu itu kalau nyanyi gitu ya, nyanyinya pasti ngaco deh misalnya. Nah, itu tuh sebetulnya bukan ingatan kitanya, tapi karena apa? Karena di usia kita yang mungkin sudah bisa diajak bicara lancar oleh orang tua kita itu selalu menanamkan konsep gitu ya kepada kita bahwa dulu tuh kamu sifatnya gini, dulu tuh kamu kalau jalan begini, dulu tuh kamu pernah main dari sini jatuh loh. Padahal sebetulnya kita mungkin tidak ingat itu gitu. Tetapi karena terus-menerus diceritakan oleh orang tua kita, atau kalau kita punya kakak yang lebih besar diceritakan oleh kakak kita gitu ya, diceritakan oleh mungkin kakek nenek, diceritakan tetangga, saudara dan sebagainya, itu itulah yang biasanya kita anggap sebagai ingatan kita. Padahal sebetulnya kalau ditanya rinci, kapan ya gitu ya, kamu dulu pernah jatuh loh dari TV gitu ya, kita pasti juga mikir kapan ya sebetulnya. Nah, tetapi kalau ketika kita mampu ceritakan dengan detail, dulu jatuh dari begini, mungkin kita agak ingat tapi sedikit, tapi tidak detail. Kalau kita mampu bercerita detail, itu sebetulnya adalah itu tadi konsep yang sebetulnya diceritakan oleh lingkungan sekitar kita, orang-orang dewasa di sekitar kita, gitu ya. Jadi sebetulnya sesuai dengan perkembangan usia kita, boleh dibilang saya menyebutnya dengan amnesia, gitu ya. Jadi pada saat sekarang itu sebetulnya kita agak amnesia dengan masa kecil kita, gitu ya. Jadi kalau kita ingat cerita-cerita yang dulu gitu tuh kita nggak terlalu ingat detail gitu ya, tapi ya itu tadi yang konsep-konsep tadi itu yang kita ingat gitu. Makanya kita sebagai arsitek kita harus sadar gitu ya, kadang-kadang ketika kita mendesain gitu ya, ini karena latar belakang kita semua di sini hampir sebagian besar walaupun tidak semua, itu karena merasa pernah jadi anak kecil gitu ya, ketika kita mendapatkan tugas misalnya atau mendapatkan kepercayaan gitu dari klien kita untuk ayo coba dibuat fasilitas untuk ruang ramah anak gitu ya, atau ruang fasilitas untuk anak. Itu karena kita merasa pernah kecil, biasanya terus kita mohon maaf ya dengan tanda petik sok tahu gitu ya, karena kita merasa pernah kecil tadi ngerasanya ya dulu kita pernah kecil ini pasti kita bisa gitu. Nah, hati-hati gitu ya, karena apa? Karena ya itu tadi sebetulnya ingatan kita tuh amnesia gitu ya, pada usia-usia tertentu tuh kita banyak hal-hal dulu tuh yang sebetulnya kita nggak tahu banget karena lupa gitu ya, lupa gitu. Jadi intinya ya ini, ayo kita ajak, kita buka mata kita buka hati kita untuk juga kita lebih coba aware gitu ya dengan kepentingan anak, dengan kita coba buka satu-satu ya. Nah, walaupun di sini saya cuman istilahnya saya coba untuk ngajak perjalanan gitu ya, coba bercerita, syukur-syukur kita bisa saling sharing, syukur-syukur kita bisa saling isi mengisi gitu ya, yang mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua di sini mungkin punya pengalaman yang sama atau mungkin punya pengalaman yang justru berbeda yang nantinya mungkin bisa akan memperkaya pengetahuan kita mengenai dunia bermain anak. Oke, ada banyak
momen menggembirakan di saat-saat kita kecil gitu ya. Ya mudah-mudahan umur kita di sini banyak yang sama, tapi kayaknya sih kemarin saya diberitahu oleh Pak Susilo banyak dari sini yang ternyata seusia mungkin ya dengan anak-anak saya gitu ya, bahkan mungkin merasakan ruang-ruangnya juga beda gitu ya, seiring dengan waktu gitu ruang-ruangnya juga berbeda. Mungkin ini yang saya cuplik ini adalah masa-masa di mana mungkin saya, Pak Susilo gitu ya, dan teman-teman sebagian besar di sini merasakan hal-hal yang seperti ini gitu ya, bersama dengan teman-teman nyolong mangga atau nyolong tanaman gitu ya. Sebetulnya bukan niat nyolong gitu loh, sebetulnya cuman iseng gitu ya. Kemudian juga naik sepeda sama-sama keliling kompleks, wah kemana-mana gitu. Kemudian kita nunggu hujan gitu ya, walaupun misalnya orang tua melarang kita gitu, kita senang banget sama hujan gitu ya. Terus langsung hujan-hujanan, main air, walaupun misalnya cuma sekedar berdiam diri di luar, cuman diam aja hujan-hujanan gitu ya, rasanya udah seneng gitu. Atau mungkin petak umpet gitu ya dengan teman-teman. Kalau di rumah mungkin oke, bisa kalau kita punya saudara banyak ya. Tapi rasanya lebih asik ya kalau kita main dengan teman-teman kita yang tetangga di kompleks gitu, apalagi kalau di sini Bapak Ibu yang tinggal di kompleks yang cukup guyup gitu ya. Mungkin ingatan masa kecil di mana zaman dulu main dengan teman-teman sekompleks gitu, rame-rame, entah main apapun lah gitu ya. Itu juga membangkitkan gairah gitu ya, nunggu sore hari gitu kan. Kalau zaman kita kecil itu kan siaran TV cuma satu ya, nggak kayak sekarang ya udah siaran TV banyak saluran-saluran yang ya hiburan banyak banget ya kalau sekarang ya. Nah, kalau zaman dulu kan enggak ya, zaman dulu tuh kan siaran TV cuma satu yang cocok di hati anak-anak itu adalah paling sore hari itu sandiwara radio ya. Setelah itu ada acara cepat tepat gitu ya, cepat tepat, cerdas cermat gitu ya, untuk usia SD, kemudian yang itunya untuk usia SMP gitu. Kemudian habis itu film gitu ya. Kalau hari Minggu kita nonton Little House ya. Itu rasanya acara-acara TV yang kita tonton, kita tunggu gitu. Tapi kalau di luar itu kan enggak ya. Acara yang kita nanti-nantikan itu adalah tengok-tengok sebelah kiri kanan udah ada belum ya teman-teman kita yang udah di luar gitu ya. Kadang-kadang kan suka ada suara gitu memanggil nama kita gitu ya dari luar, hanya sekedar untuk main gitu ya. Ayo main gitu kan. Kalau itu kan sampai ya, semakin banyak kumpul rumah ke rumah dipanggilin satu-satu gitu ya. Mungkin misalnya siapa? Pak Susilo dulu kalau kecil dipanggilnya siapa? Sus gitu ya. Susilo gitu kan biasanya gitu ya. Zaman lagi kecil gitu. Nah, itu kan suara yang kita tunggu ya. Walaupun kita tuh misalnya tadinya lagi disuruh orang tua misalnya ngerjain PR kan langsung tuh kan. Ininya langsung kerjainnya cepet-cepet gitu. Langsung keluar lari gitu. Ya, rasanya itu tuh waktu yang kita tunggu-tunggu gitu. Pulang sekolah juga kan selalu orang tua kita bilang bau matahari gitu. Nah, itu tuh kayaknya erat gitu ya dengan masa-masa kecil kita gitu. Oke, sekarang mana sih tempat yang kita ingat gitu ya di masa-masa kecil gitu ya? Biasanya pertama kali pasti rumah sendiri gitu kan. Di rumah sendiri biasanya kita ngapain sih gitu ya? Mungkin main sandiwara-sandiwaraan, ya macam-macam ya di rumah yang orang tua kita mungkin melengkapi kita dengan mainan-mainan gitu ya. Kemudian apalagi kalau punya kakak dan adik yang jumlahnya juga bisa bermain dalam tim gitu ya. Dulu bisa main tuh ular tangga gitu ya, ludo dan sebagainya gitu. Terus main itu tuh yang pakai uang-uang gitu ya. Nah, itu tuh juga monopoli ya. Itu juga satu keasikan tersendiri gitu bahwa kita bisa bermain di rumah. Habis itu halaman rumah pastinya gitu kan. Kalau rumah zaman dulu orang tua kita kan kebanyakan hampir semua rumah itu pasti punya halaman, walaupun kecil gitu. Rasanya juga senang sekali gitu ya kita main di halaman rumah gitu. Misalnya main bola lah, main
apa namanya, kadang-kadang kita main masak-masakan ya, kalau saya karena cewek ya gitu ya, masak-masakan segala diulekin gitu ya di halaman rumah gitu. Kemudian habis itu mulai nih ya kita merambah ya kompleks di sekitar rumah kita gitu kan, main sepeda gitu keliling kompleks dan sebagainya. Habis itu yang kita tunggu dan kita senangi juga tentunya halaman sekolah. Semakin besar halaman sekolah kita tentunya semakin banyak equipment ya yang disediakan oleh sekolah, yang pada akhirnya juga menjadi ajang permainan buat kita semua. Kemudian jalan ini juga tempat yang kadang kita juga senang untuk bermain di jalan gitu, terutama tadi ya kalau rumah kita itu adanya di kompleks atau di lingkungan perumahan yang jalannya itu relatif nggak terlalu rame. Tapi sebetulnya rame juga main di jalan itu juga cukup asik gitu ya. Rumah masa kecil saya itu dulu depannya jalan besar. Tapi di depan jalan besar itu ada jalan kecilnya yang sifatnya jalur lambat gitu. Nah, di jalur lambat itulah yang dijadikan tempat kita tuh biasanya main di jalan kecil itu gitu. Nah, kalau sekarang itu udah jalan layang gitu ya. Jadi kayaknya anak-anak yang tinggal di kompleks itu tuh sekarang sepertinya sudah tidak pernah lagi main di jalan raya ya. Oke, berikutnya yang juga kita senang main itu biasanya juga kalau ada tanah kosong di lingkungan sekitar kita. Itu biasanya kita juga senang untuk main ke situ gitu ya. Sekedar cari sesuatu yang mungkin nggak ada gitu ya, baru kita temui gitu ya. Itu rasanya, atau kadang-kadang itu suka dijadiin tempat lapangan bola gitu ya. Kita main bersama teman-teman biasanya di situ. Dan itu sesuatu yang juga tempat yang kita senangi biasanya. Kemudian rumah teman, ketika kita mungkin sudah dibolehkan oleh orang tua untuk bermain ke rumah teman gitu ya, apalagi biasanya sesama orang tua akhirnya jadi kenal gitu ya, jadi kenalan orang tua kita gitu. Nah, itu jadi tempat yang juga menyenangkan untuk kita juga jadi tempat bermain. Dan berikutnya adalah taman. Taman itu baik itu taman yang sifatnya publik gitu ya, maupun kalau zaman saya kecil dulu itu kalau di Jakarta ya, karena saya besar di Jakarta, itu adanya Taman Ria ya yang di Senayan sana sama yang di Monas gitu ya, tapi kan sekarang udah nggak ada semua ya itu. Jadi itu zaman dulu Dufan belum ada. Jadi kedua tempat itulah gitu ya anak-anak zaman dulu ya bermain gitu. Oke. Di sini saya sebutkan bahwa sebetulnya bermain itu tidak lain dan tidak bukan adalah ruang, gitu ya, sebuah ruang bagi anak, gitu ya. Permainan apapun yang dimainkan oleh seorang anak, baik dia mainnya tunggal, sendirian maupun bersama dengan teman-temannya, pasti dia butuh tempat bermain, gitu ya, tempat bermain. Tempat bermain ini bisa ya itu tadi yang saya sebutkan tadi ya, bisa di rumah sampai ke tempat yang lebih luas lagi. Kemudian akan lebih asik kalau ada teman bermainnya. Ya, teman bermain ini juga walaupun cuma sendiri juga rasanya asik ya, tentunya akan kita pilih permainan-permainan yang bisa dimainkan berdua. Lebih banyak lagi tentunya juga akan lebih asik lagi. Biasanya akan pilih permainannya tuh yang bermain tim gitu ya. Nah, cara bermain gitu kan. Jadi ketika kita sudah punya teman bermain yang oke, sekarang kalau teman bermainnya ada 4, kita main apa ya gitu ya. Kemudian nanti kalau temannya mainnya ada 10, mainnya apa ya. Tentunya cara bermainnya juga jadi berbeda gitu ya. Nah, berikutnya waktu bermain. Nah, biasanya nih waktu bermain sore hari ya. Biasanya kalau bermain setelah semua semua tugas dikerjakan. Kalau di masa-masa kita, saya masih ya, karena sebagian dari kalian masanya kini ya. Waktu zaman kecil saya dulu itu
waktu yang senggang untuk bermain itu biasanya kan sore hari gitu ya, sekitar menjelang setelah asar gitu ya, sampai sebelum maghrib tuh biasanya itu adalah waktu-waktu yang sangat asik gitu ya untuk bermain gitu. Nah, tapi kan kalau anak-anak zaman sekarang lain ya waktu bermainnya, karena anak-anak sekarang itu kan setelah pulang sekolahnya juga udah jam berapa, jam 2 gitu ya. Habis itu ada yang lanjut dengan kursus ini, kursus itu gitu ya. Kemudian beralih lagi mungkin belajar di tempat yang lainnya. Jadi rasanya waktu bermainnya juga pastinya akan berbeda. Oke, ini yang saya sebut tadi sebagai tidak lain dan tidak bukan bermain itu adalah ruang gitu ya. Oke, ruang apa? Tentunya tempat, ya mau tidak mau ya space gitu ya. Ini sengaja saya pakai istilah space gitu ya, karena kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya pasti ya ruang gitu ya. Jadi nanti akan berbeda dengan apa yang saya ingin ungkapkan mengenai ruang yang saya titik-titik biru ini gitu ya. Kemudian ya tempat bermain itu tidak lain adalah space gitu ya, space yang diciptakan baik dia dibuat oleh kita manusia dewasa maupun yang sifatnya ya alamiah gitu ya, apa adanya gitu. Kemudian teman bermain ini saya sebut sebagai ruang relasi, karena disinilah anak-anak itu kan belajar mengenai social networking gitu ya, bagaimana dia mencoba belajar untuk berempati akhirnya dengan teman, kemudian juga belajar untuk menghargai temannya, belajar untuk mau bersifat mengalah, belajar mengerti dan sebagainya gitu ya. Disinilah ruang relasi itu ditanamkan pada saat anak-anak bermain gitu ya. Kemudian cara bermain, metode bermain yang kita pilih itu sebetulnya merupakan ruang kreativitas atau ruang pikir bagi seorang anak. Iya, karena kan kalau misalnya tadi ya, ketika kita punya teman 4, dengan ketika punya teman 10, tentunya terus pastinya kan kalau kayak gini, tapi kurang 1 nih. Nah, biasanya kan ketika waktu kecil langsung kita kreatif gitu ya. Ya udah kalau gitu, kamu jadi ini ya, kamu jadi ini gitu ya. Nah, pengaturan-pengaturan itu dilakukan sendiri oleh anak-anak gitu ya, sehingga di sini sebetulnya anak-anak sedang dilatih untuk belajar mengenai strategi, belajar kreatif sebetulnya. Oke, sekarang kalau kita nggak ada alat, pakai apa ya gitu kan? Biasanya kan apapun ya, tiang dijadiin tempat bermain, ada batu di situ, mungkin ada buah kering gitu ya, kemudian ada daun atau mungkin ada dinding gitu ya, di situ ada pohon ya. Jadi di sini sedang dilatih untuk itu tadi, berpikir strategi. Waktu bermain ya tentunya adalah ruang waktu gitu ya. Di sini ada dimensi waktu yang juga diajarkan kepada anak-anak. Karena dia juga kan pasti juga harus berpikir gitu, waktu untuk ini adalah ini bermain untuk bersama teman, jamnya jam sekian dan sebagainya. Oke, keempat ruang-ruang tadi itu sebetulnya merupakan konsep place gitu ya bagi seorang anak. Jadi bagaimana konsep place itu sebetulnya diajarkan melalui bermain. Makanya kenapa penting sekali gitu ya untuk anak-anak itu belajar, untuk anak-anak itu bermain, karena sebetulnya disinilah sebuah place itu ditanamkan kepada anak. Anak yang merasa berbahagia itu sebetulnya adalah anak yang punya konsep place masa kecilnya itu berbekas di dalam memorinya mereka. Oke, di sini saya mencoba untuk mencoba mendefinisikan ada ruang abstrak sebetulnya, gitu ya, di dalam kita bermain, gitu ya. Ada pintu-pintu yang harus kita lalui ketika kita mencoba untuk memahami apa itu sih bermain, pentingnya gitu ya. Waktu kita kecil tentunya orang tua kita gitu ya, kalau saya waktu kecil seneng banget gitu ya kalau ada bude-bude datang itu mereka tuh sering bercerita gitu ya, apapun ceritanya selalu kita tuh pasti selalu nagih minta
tolong didongengkan. Biasanya tuh dongeng-dongeng tradisional ya, yang entah itu apa namanya Timun Mas dan sebagainya gitu, itu selalu gitu apa namanya diminta oleh anak-anak kecil zaman saya dulu gitu. Jadi dongeng yang disampaikan oleh orang dewasa. Ketika dongeng itu diceritakan kepada kita gitu ya, itu sebetulnya kita sedang dibuka ruang abstrak kita gitu ya. Jadi mungkin kan ngedengerin dongengnya itu sambil tiduran di pangkuannya orang dewasa gitu ya. Mungkin sambil tiduran di apa namanya di tempat tidur kita, mungkin sambil duduk memegang bantal atau mungkin juga sambil apa namanya? Tolak kaki gitu ya. Santai gitu ya. Itu kan sebetulnya kita ketika sambil mendengarkan tuh sambil ngebayangin gitu ya. Di sini ada ruang fantasi gitu kan. Dia sambil ngebayangin kalau misalnya sedang bercerita tentang Cinderella taruhlah gitu kan. Oke, terus kita kan ngebayangin oke Cinderella tuh rumahnya kayak apa ya? Si pangerannya istananya sebesar apa sih gitu kan. Terus ini gimana nih apa namanya si perinya bekerja gitu ya untuk merubah labu tadi menjadi kereta kencana itu kan sebetulnya si anak sedang apa namanya? Dibukakan pintu fantasinya. Macam-macam ya, masalahnya di situ ada adik-adik kita, ada kakak-kakak kita di situ juga ikut mendengarkan cerita. Fantasinya kan bisa beda-beda, yang satu lagi ngebayangin si apa namanya si tikus-tikusnya, yang satunya lagi mungkin ngebayangin tentang bajunya Cinderella, yang satunya mungkin ngebayangin pangerannya, macam-macam dari kita gitu ya. Jadi itu kita sedang dibuka fantasinya gitu ya. Melalui apa? Itu tadi ya dongeng-dongengnya. Dongengnya bisa dongeng yang bersifat internasional maupun kita juga di Indonesia tuh tidak kalah ya dongeng-dongeng tradisionalnya gitu. Jadi ini membuka ruang abstrak gitu ya berupa fantasi dari anak-anak kecil gitu. Nah, ini sebetulnya pembelajaran gitu bagaimana kita sedang mengajarkan istilahnya apa ya? Bayangan entah itu ruang, entah itu tentang kebaikan hati, entah itu tentang apapun gitu ya, yang di dalam fantasi si anak tadi gitu. Jadi di sini pintu tadi dibuka sebetulnya. Berikutnya tontonan atau bacaan yang dilihat gitu ya, bermacam-macam tontonan gitu. Itu juga sebetulnya sedang membuka pintu ruang meniru. Kalau di sini gitu ya, tentunya ini setelah kita mungkin agak dewasa sedikit gitu ya. Kalau yang dibacakan dongeng kan mungkin kita belum bisa baca gitu ya, atau kita belum lancar membacanya, atau bahkan kita nggak tahu gitu ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada ya buku-buku dongeng yang terutama yang tradisional Indonesia ada bukunya gitu ya. Kalau buku yang Cinderella, Putri Salju tuh kita cari di Gramedia juga ada. Tapi kalau buku-buku yang tradisional gitu, cerita-cerita tradisional gitu itu kan biasanya diceritakan oleh orang dewasa gitu ya, karena belum dibukukan kalau zaman dulu. Kalau sekarang kita cari di Gramedia tuh toko-toko buku tuh banyak gitu. Nah, tontonan atau bacaan yang dilihat itu sebetulnya sedang membuka ruang meniru dari si anak. Nah, apa yang ditiru? Macam-macam ya tokoh gitu kan. Ada Doraemon gitu kan. Di sini biasanya tuh apa? Kalau misalnya Doraemon tuh kan dia punya pintu ajaib gitu kan. Kalau anak-anak ngerjain PR tuh kan kadang-kadang ayo ya udah pintu aduh semoga ada pintu ajaib ya, dia ngebayangin dia jadi si siapa namanya Nobitanya gitu kan. Langsung ceng gitu ya, jadi aduh seandainya ada itu gitu ya. Nah, di sini kan kita banyak yang apa namanya seperti itu, atau minta dibeliin baju Superman, dibeliin baju Batman gitu ya. Atau kalau cewek-cewek gitu ya dibeliin baju Cinderella. Kalau tadi cuma ngedengerin ngebayangin, ketika di sini dia sudah tiru gitu, minta dibeliin bajunya gitu ya. Berikutnya kalau kita sudah agak lebih dewasa lagi adalah apakah seharian yang dilihat gitu. Biasanya yang sehari-hari dilihat itu kan apa? Orang tua kita, mungkin tetangga kita, mungkin apa namanya paman bibi kita gitu ya. Sehingga di sini kadang-kadang kita suka bongkar ya lemari sepatu ibu gitu ya. Kita pakai tuh walaupun kegede, terus apa namanya seolah-olah kita menjadi ibu kita gitu. Ayo apa namanya arisan dulu ya, ayo dadah gitu kan. Nah, di sini kan akhirnya kita meniru ya.
ada yang itu tadi ya jadi dokter-dokteran, ya. Keseharian yang dilihat oleh si anak itu ditiru gitu. Nah, disinilah pentingnya apa namanya, kita sebagai orang dewasa juga sadar bahwa apa yang kita lakukan itu biasanya akan ditiru oleh mereka. Jadi hati-hati. Setelah itu, setelah agak lebih dewasa, tentunya kita di sini akan ketemu dengan ruang apa namanya, dunia nyata gitu ya, dimana kita mulai mencoba, kemudian mengulang gitu kan, kemudian mengkreasikan gitu, kemudian juga biasanya akhirnya apa namanya, di sini kita juga mulai mempengaruhi gitu ya teman-teman kita. Jadi biasanya ini mulai ada nih kita setelah udah rada besar gitu kan, yuk kita coba yuk main ke sana, ayo gitu kan. Kemudian ketika dicoba kok kayaknya enak, berikutnya minggu depan yuk mainnya waktu minggu kemarin yuk gitu kan. Habis itu dikreasikan. Terus habis itu mungkin biasanya kita mempengaruhi teman-teman yang lainnya, kita kemarin main ini loh, ayo ya. Jadi apa namanya, di sini udah mulai nih kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermainnya membentuk lingkaran kreatif yang seperti itu gitu. Oke, berikutnya. Ini sebetulnya bagian dari apa namanya? Saya melakukan penelitian gitu ya bersama dengan rekan-rekan teman-teman saya, mungkin di sini hadir gitu ya, ada Bu Diana nggak? Saya pernah neliti mengenai tangga sebagai tempat bermain gitu. Jadi pada penelitian saya menemukan gitu ya bahwa tangga itu sebagai tempat favorit buat anak. Tapi yang saya amati, yang saya coba untuk apa namanya gambarkan itu lebih kepada bawah tangganya gitu. Kemudian hasil penelitian saya itu saya fokusnya lebih ke situ ya, walaupun bagian atasnya juga saya juga bahas gitu ya, kami juga bahas, tetapi sebetulnya kami lebih banyak membahas mengenai dunia bawahnya gitu ya. Yang kita bahas di situ adalah apa namanya ya, dunia abstrak tadi gitu ya, bagaimana di sini sebetulnya anak sedang menganggap tangga itu adalah bagian dari makrokosmos sebetulnya gitu ya. Nah, karena saya pikir tadinya udah wow gitu ya, udah gimana gitu kan, ini saya berbagi gitu ya. Saya kirimkan ini ke jurnal internasional gitu ya. Tetapi dibalikin gitu ya. Aduh gitu kan. Komentarnya apa? Komentarnya kalau di sini di kami ini hal yang biasa gitu ya. Jadi tidak ada temuan istimewa yang menjadi apa ciri khas, atau di sini tidak ada apa namanya nilai kebaruan gitu. Harus kan bingung gitu ya, kenapa gitu ya, aduh rasanya kok kayaknya down gitu. Saya coba gitu ya untuk mulai saya kaji lagi nih hasil penelitian saya. Ternyata apa? Ternyata sepertinya di sini saya melakukan, kami gitu ya, kami di sini melakukan ada kesalahan. Ada kesalahannya tuh apa? Kesalahan ketika kita mencoba untuk menjaring anak-anak sebagai apa namanya ya, subjek penelitian yang membantu kita gitu. Nah, di sini anak-anaknya itu kita giring gitu ya. Rasanya pertanyaan-pertanyaan, kamu senang ya main di sini ya gitu. Nah, rasanya seperti itu gitu kan. Akhirnya mungkin gitu ya, penelitian kita tuh jadinya kayak agak salah arah gitu. Dan saya coba untuk cari-cari lagi gitu ya, gambar-gambar gitu ya, artikel jurnal-jurnal internasional gitu ya. Ternyata betul kalau kita lihat gambar-gambar, ternyata hampir sebagian besar bawah tangga itu adalah memang benar disukai oleh anak-anak. Ya, tapi sebetulnya itu adalah hal yang dipaksakan oleh orang dewasa supaya ada rasa nyaman di hati orang dewasanya. Nyaman apa? Karena dianggap aman kan dibanding dengan main yang di atasnya gitu. Jadi dibikinkan tempat yang nyaman, dibuatkan dunia fantasinya anak-anak di sini, dilengkapi dengan peralatan main yang mungkin komplit gitu. Oke, mungkin anak seneng gitu ya, sehari 2 hari gitu ya. Tapi mungkin sebulannya kayaknya udah yang bosen gitu ya.
Jadi ini sebetulnya adalah pola berpikir orang dewasa yang sebetulnya ayo kita paksain gitu kan, ayo kamu main di situ, ini enak nak, ini kamu seneng ya kasih warna-warni gitu ya. Oke, mungkin anak pertama mungkin seneng gitu ya, tapi rupanya itu adalah itu tadi gitu ya, dunia dewasa tadi gitu, karena kita merasa itulah tempat aman, itulah tempat yang enak gitu ya, segala perlengkapan dilengkapi gitu. Tapi ternyata apa? Anak tuh lebih seneng main ya justru yang begini-begini gitu ya. Bagaimana kita dulu juga zaman kecil kan seneng gitu ya, perosotan di handrailnya tangga gitu ya, dari atas ke bawah gitu ya. Terus naik undak-undakannya itu loncat ke bawah sampai ayo main dengan teman kamu loncat paling bisa sampai ke ke undakan yang keberapa gitu. Itu kan rasanya lebih lebih menantang gitu ya, lebih seneng gitu. Kemudian main sandiwara-sandiwaraan juga kan biasanya anak-anak perempuan gitu tuh ya, main itu kan di ininya ya, di injakan-injakannya gitu tuh. Rupanya di dunia barat sana orang tua tuh udah nggak terlalu takut gitu dengan tangga sebagai tempat bermain anak. Bahkan justru kalau anak-anak lebih senang bermain di atasnya, silakan ayo dibikinin perosotan langsung sekalian di tangga itu gitu ya. Silahkan anak-anak mainnya di tangga di atasnya gitu. Jadi rupanya inilah kesalahan penelitian saya, karena mungkin cara kami gitu ya untuk menggiring anak-anak tadi, akhirnya jawabannya oke, seneng gitu kan. Rupanya nggak gitu ya. Jadi di barat sana tuh ternyata itu tadi justru di tempat yang kita anggap bahaya itulah tempat mainnya mereka gitu. Jadi disitulah anak-anak merasa having fun gitu ya dengan tantangan-tantangan ini gitu. Kalau kita ingat lagi juga ke masa kecil kita juga ya, bagaimana kita senang main di bawah meja gitu ya. Kita dibeliin mainan gitu ya. Ya nggak usah kita ya, bahkan saya kalau ngebeliin cucu-cucu saya mainan gitu, oke senang sama mainannya. Tapi berikutnya yang dia senang mainin itu apa? Justru kotak-kotaknya gitu ya. Kardus-kardusnya, tempat-tempatnya, main macam-macam gitu ya, dijadiin kapal-kapalan atau bahkan masuk gitu ya. Terus main petak umpet di situ gitu. Kalau yang kecil-kecil ya dilipat-lipat dan sebagainya. Justru kardusnya itulah yang jadi tempat jadi objek bermainnya mereka gitu. Jadi itu ya, anak-anak tuh cepat bosen. Jadi ciptakanlah kesempatan bermain yang beragam buat mereka. Berikutnya, apakah taman, sekarang tuh kan pemercantikan taman ya, apakah anak sebetulnya cukup puas gitu ya dikasih taman yang kemudian dilengkapi dengan peralatan bermain yang macam-macam gitu ya, komplit gitu kan. Apalagi kalau taman-taman sekarang kan banyak tema-temanya ya, ada yang dilengkapi dengan superhero gitu kan ya, ada yang dilengkapi ayunan, terus lantainya juga dibuat rumput sintetis, dibuat enak gitu. Tapi coba kalau kita lihat foto-foto yang ada di sini gitu, dan saya juga ngamatin gitu ya, cukup lama mengamati gitu. Yang senang main di sini siapa? Bapak ibunya ya gitu ya. Jadi anaknya oke seneng gitu kan, tapi ya di pangku ya gitu kan. Yang main ibu sama bapaknya, kita megang yang sana, megang yang sini, mungkin senang anaknya gitu ya. Tapi sebetulnya di sini di bawah pengawasan orang tua gitu. Ya. Ini yang di sini gitu kan, yang senang siapa? Ibunya ya, bisa duduk manis, main HP di taman gitu kan. Oke. Silakan bermain gitu. Jadi sebetulnya di sini adalah siapa yang senang? Orang tua gitu ya. Benar nggak ini jadi jadi objek yang disukai oleh anak-anak gitu. Nah, tentunya oke, mungkin anak umur tertentu mungkin memang betul senang gitu ya. Tetapi kalau anak-anak yang sudah mulai butuh petualangan dan lain-lainnya, sepertinya sarana-sarana alat bermain yang seperti ini juga mungkin tidak cukup menarik minat mereka untuk bermain. Oke, kalau sekarang juga kan banyak ya tempat bermain yang indoor gitu ya. Jadi outdoor tadi dimasukin ke indoor. Kalau dulu kan kayak gini tuh ada di Taman Ria ya. Kita bermain komedi puter, bermain biang lala dan sebagainya. Itu kan di outdoor gitu. Kalau sekarang kan mulai dimasukin nih ke dalam.
Oke, mungkin anak seneng gitu kan. Tapi biasanya balik lagi ketika ditanya gitu kan. Biasanya kan anak di sini, seneng ya kamu gitu kan. Kayaknya kan orang tuanya yang memaksakan ya. Jadi kalau kita, ayo coba kita introspeksi lagi gitu. Biasanya tuh yang seneng siapa? Orang tuanya, ayo difoto ya, difoto gitu kan. Anaknya lagi nangis juga kan difoto gitu. Padahal anaknya nggak mau, takut gitu ya. Biasanya kan seperti itu. Mungkin seneng diam gitu kan. Wajahnya mungkin cemberut, masih takut gitu. Jadi orang tua yang agak memaksa anak gitu ya untuk ayo seneng gitu. Jadi apa namanya? Beberapa dari anak kita itu bahkan mungkin atau beberapa dari kita gitu ya pernah merasakan juga sebetulnya bukan kita gitu kan yang pengen main di situ. Orang tua kita lah yang memaksa gitu ya. Untuk kemudian apa diabadikan di foto dan sebagainya. Makanya di fotonya mungkin ada yang kelihatan merengut gitu ya atau lagi nangis dan sebagainya gitu ya. Tapi ya itu tadi dianggap ini cukup menarik gitu ya buat anak-anak. Oke, kalau zaman sekarang gitu kan dari permainan yang sifatnya sederhana yang memanfaatkan kreativitas gitu ya dengan teman-teman sebaya gitu, itu jadi berbayar kan kalau saat ini gitu ya. Bagaimana tempat-tempat bermain yang masuknya lumayan loh ya, di atas 100 ribuan gitu kan. Jadi yang tadinya sebetulnya di alam banyak gitu, sekarang anak jadi dipaksa masuk yang berbayar pula gitu dan bayarannya nggak murah gitu ya, cukup mahal gitu. Hanya sekedar untuk bermain role play gitu ya, bermain peran atau bermain yang sifatnya menegangkan gitu ya. Kayak gini kan nggak murah gitu ya. Sementara kan kalau dulu gitu ya, bagaimana anak bermain sambil menunggangi kerbau gitu ya, anak bermain dengan alam gitu ya, ada airnya, kemudian bermain dengan hewan piaraannya, bagaimana juga anak kalau kita nonton ini si Bolang gitu ya, kemudian bagaimana anak-anak di masih yang sifatnya rural gitu kan, bagaimana mereka bermain dengan alam gitu begitu kuat gitu ya. Sementara sekarang kan banyak juga ya anak-anak kota diajak untuk ayo lihat alam pedesaan gitu dan berbayar gitu kan, dan biasanya diajak oleh sekolah gitu kan melihat dan menikmati ikut membajak sawah gitu ya, kemudian bermain di alam dan sebagainya, kemudian mungkin hiking dan sebagainya. Itu sesuatu yang ditanamkan untuk anak-anak zaman sekarang. Oke, sementara anak dan komunikasi. Kita menuduh gitu ya, anak-anak sekarang kok kayaknya kurang happy gitu ya. Kenapa ya? Mainnya juga beda gitu ya dengan zaman kita dulu gitu. Masih ada nggak main dengan teman? Masih ada nggak main dengan orang tua? Ada nggak tempat main favorit mereka? Ada nggak permainan favorit mereka? Ada nggak tawa ceria mereka gitu? Yang kalau kita lihat sekarang main sama temen gitu kan, tapi mainnya sendiri-sendiri gitu ya, yang satu main dengan asik sendiri gitu, yang satu merengut mungkin karena permainannya kalah, yang satunya lagi ketawa-ketawa gitu kan. Nggak hanya dengan teman, dengan orang tua juga kadang gitu kan, gitu ya. Anggota keluarga masing-masing asik dengan gadgetnya masing-masing gitu ya, mukanya ada yang serius, ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Nggak saling berkomunikasi padahal duduk sebelahan gitu ya, bermain sama teman-temannya tapi masing-masing asik dengan sendiri, asik dengan dengan permainannya masing-masing, walaupun misalnya ada main yang ini sama-sama yuk main buka yang sama gitu ya, ini misalnya 3 anak ini bermain sama tanding-tandingan gitu, tapi masing-masing di layar gitu kan, konsentrasi pada peralatannya masing-masing gitu. Oke, penelitian saya yang lainnya yang ini sebetulnya juga termasuk bagian dari buku yang akan saya terbitkan gitu, salah satu gitu, bahwa bermain yang kita kenal pertama itu tentunya adalah rumah, yang kedua adalah lingkungan rumah, kemudian yang ketiga itu adalah sekolah, dan kemudian bagaimana perjalanan dari rumah ke sekolah itu menjadi ruang bermain yang berbeda-beda untuk anak-anak ya, tergantung dari kalau kita sendiri itu tentunya akan lebih kaya dengan wacana permainan gitu ya, apalagi kalau yang berjalan kaki. Nah sebetulnya
konsep permukiman yang ideal itu adalah anak bersekolah di lingkungan terdekatnya kan. Jadi kalau kayak di Jepang itu kan bagaimana anak diminta untuk berjalan kaki setiap hari itu berbeda rute. Nanti di sekolah guru akan bertanya, hari ini kamu bertemu siapa? Hari ini kamu bertemu dengan hewan nggak? Apa yang kamu lakukan gitu. Jadi berjalan dari rumah ke sekolah itu dengan berjalan kaki gitu. Berikutnya sendiri tapi dengan kendaraan. Kendaraan itu dalam artian di sini public transportasi gitu ya, atau mungkin naik sepeda gitu. Ini tentunya akan punya pengalaman yang berbeda lagi gitu. Jadi teman-teman atau kita yang ketika dewasa sekarang di WA group gitu, mungkin ketemu ya dengan teman SMP, teman SMA, teman SD gitu. Soalnya kalau dulu ya kita dulu yang sama-sama naik bis nomor sekian yang sama gitu ya, atau kita naik angkot yang sama dulu ya gitu kan. Nah, itu kan punya pengalaman yang luar biasa juga gitu ya di masa kecil kita gitu. Jadi bagaimana perjalanan dari rumah ke sekolah sendiri itu tentunya akan lebih kaya dibanding dengan antar jemput yang dilakukan oleh orang dewasa. Dan parahnya sekarang adalah rata-rata kebanyakan dari kita itu dari rumah ke sekolah itu selalu didampingi dengan orang dewasa dan diantarkan dengan mobil biasanya. Dan itu sebabnya makanya kan sekolah-sekolah sekarang itu macet ya, bikin macet kalau pagi hari dan jam jemput sekolah. Karena apa? Karena kebanyakan orang tua akhirnya jadi dijemput, entah itu naik mobil, entah itu naik motor. Ini waktunya barangkali. Oke. Senangnya bermain sepulang sekolah gitu ya. Jadi di sini mungkin silahkan nanti dibaca buku saya yang akan diterbitkan. Ini bercerita mengenai bagaimana kita senangnya bermain sepulang sekolah gitu. Kemudian ini ada ruang bermain yang menurut Mitsuru Senda gitu, ada ruang bermain yang ada sekian kategori yang saya coba untuk menambahkan di sini bahwa ada ruang tetap dan ada ruang tidak tetap dan ruang bergeraknya gitu. Oke, ini juga penelitian saya yang lain gitu ya. Jadi bagaimana di area permukiman yang direncanakan dan tidak direncanakan itu sebetulnya berpotensi untuk membuat area yang disebut dengan milling space gitu. Jadi di sini saya mencoba saya menemukan fenomena, kan katanya anak-anak sekarang dituduh tidak pernah bermain di alam, tidak pernah bermain dengan teman-teman. Tapi ternyata saya menemukan fenomena di mana ada permukiman terencana dan permukiman tidak terencana yang berdampingan, yang kebetulan tidak merupakan gate community gitu ya. Jadi bukan tempat yang permukiman yang di tembok gitu ya, dibatasi ada satpam dan sebagainya gitu. Tapi permukiman yang satunya terencana tapi nggak ada pagar pembatas gitu ya. Kemudian berbatasan dengan ruang yang tidak terencana, mungkin dengan kampung-kampung dan sebagainya. Di situ ada ruang yang saya sebutnya dengan mingling space di situ ya. Ada ruang perbauran di situ. Jadi ini juga satu satu potensi yang sebetulnya masih memungkinkan anak-anak untuk bermain bersama teman di di area. Nah, tapi ya itu tadi ya, ini yang tadi saya bilang gitu ya. Anak-anak terobos gitu ya hanya untuk bermain gitu kan, lewat ruang-ruang kosong gitu ya, lahan-lahan kosong yang berbatasan antara ruang terencana dengan tidak terencana ya, bablas masuk gitu ya. Ini adalah cara-cara untuk yang saya nyebutnya di sini adalah ruang inklusif, ruang yang mengundang sebetulnya gitu ya. Akhirnya menjadi ruang mingling. Tapi sayangnya ruang inklusif ini suatu saat potensinya untuk hilang. Ada gitu ya. Kenapa? Pada saat misalnya tanah ini dibangun, jadi tanah ini digunakan atau tanah ini ditembok tinggi gitu, sehingga ruang inklusifnya yang memungkinkan terjadinya ruang baur tadi hilang gitu. Ini yang saya sebut jalan itu adalah tempat bermain favorit gitu ya buat anak. Saya sebutnya sebagai ruang bergerak gitu. Jadi anak itu di sini dia bermain, habis itu dia pindah lagi ke sana, habis itu dia pindah lagi ke sana. Ini sifatnya tidak tetap. Dia bergerak. Walaupun ini digambar-gambar,
ketika ini hujan dan hilang gitu, mungkin agak geser sedikit lagi gitu ya. Jadi dia tidak tetap gitu ya. Saya sebutnya sebagai ruang bergerak dan ruang tidak tetap. Gimana dengan anak yang tinggal di alam? Saya melakukan penelitian di daerah Karangantu gitu ya. Suatu permukiman yang sebetulnya didesain konsepnya itu adalah untuk ramah anak karena dianggapnya natural gitu ya. Tetapi masalahnya lingkungan sekitarnya tidak lingkungan sekitarnya tidak didukung oleh hal-hal yang sifatnya natural. Walaupun sekitarnya masih ada gitu ya, laut gitu ya. Nuansa-nuansa kehidupan nelayan tuh masih berpotensi besar. Tetapi di sekitarnya juga udah banyak Indomaret, udah banyak tempat permainan game dan sebagainya. Akhirnya anak-anaknya juga tidak terlalu banyak bermain dengan alam gitu. Jadi ini yang disayangkan juga bahwa ternyata lingkungan yang walaupun didesain dengan baik gitu, tetapi apabila lingkungan sekitarnya tidak mendukung, ya akhirnya konsep kita sebagai arsitek itu juga nggak terlalu berjalan dengan baik gitu ya. Ini salah satu contoh di daerah Garut gitu ya. Ini juga sesuatu yang dibuat tapi cukup berhasil gitu ya, bagaimana anak-anak tergoda gitu untuk bermain dengan alam gitu. Oke, saya di sini juga sempat melakukan penelitian bagaimana sih kalau nasib permainan tradisional, kebetulan di daerah Jawa Barat gitu ya, ada sekian banyak permainan-permainan tradisional, tapi hanya yang dikuning-kuningin inilah yang masih diketahui oleh anak-anak sekarang. Dan permainan-permainan ini pun kebanyakan dari mereka nggak tahu kalau itu sebetulnya mainan tradisional gitu. Terus nggak tahu filosofinya apa gitu ya, apa maknanya gitu. Pokoknya udah main-main aja gitu. Jadi ini yang sebetulnya juga harus dilestarikan oleh kita-kita sebagai orang dewasa juga untuk mencoba mengajarkan anak-anak kita. Oke, ruang tempat bermain yang kalau ini konteksnya adalah ketika saya ngamati yang permainan tradisional tadi gitu ya, ruang terbuka. Jadi sebetulnya anak itu nggak usah dikasih sesuatu yang peralatannya komplit gitu ya. Anak itu pokoknya asal ada ruang terbuka gitu ya. Pokoknya tapi terbukanya nggak kosong ya, dia tetap masih ada unsur naturalnya, tetap punya pohon dan sebagainya. Ada ruang bebas yang anak-anak tuh bisa berlari dan sebagainya. Itu mereka sebetulnya sudah cukup gitu. Jadi ruang-ruang inilah yang mampu memicu untuk anak-anak bermain yang sifatnya bermain tim, gitu ya. Bermain memacu itu tadi yang saya gambarkan dia berpikir kreatif dan sebagainya gitu, sehingga tadi menjadi place yang positif buat anak-anak. Sebagai akhirnya, ayo kita walaupun kita sudah seumur sekian gitu ya, kita kembali yuk main-main. Oke, sekian Pak Sus, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Bu Dini. Mari kita mainkan gitu ya. Jadi luar biasa tadi mengenang kembali masa silam gitu ya. Dan bahkan tadi sempat saya chat dengan beberapa teman gitu ya, mencoba untuk mengingat kembali masa silamnya, masa anak-anaknya, mungkin masa sekolah dasarnya, gimana harus meloncat jendela, gimana harus ketika begitu ada rapat, guru rapat pada senang gitu ya. Ya baik, tadi ada yang menarik disampaikan oleh Bu Dini yang terakhir, mungkin juga mengulik pertanyaan berikutnya begitu ya, tentang filosofi permainan. Tetapi nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan. Di sini ada pertanyaan yang Bu Sri Astuti. Silakan Bu Sri Astuti, mungkin bisa langsung buka kamera atau langsung menanyakan langsung kepada Bu Dini. Bu Sri Astuti, silakan. Boleh tutup aja kamera ya. Oh iya, silakan, nggak apa-apa. Jarak aja, silakan. Tapi saya ini agak tenggorokan. Selamat malam Bu Dini. Malam Bu Astuti. Ketemu lagi. Iya Bu. Jadi gini Bu, saya kan
ini terkait dengan standar ya. Karena ini sering kita harus membuat standar untuk perancangan, misalnya untuk menyediakan besarnya ruang-ruang yang harus disediakan, misalnya untuk rumah susun atau ruang terbuka hijau yang ada di kota, itu kan harus memberikan arahan berapa sih besarnya, berapa luas yang dibutuhkan. Kemudian juga kebutuhan anak usia berapa, itu kan akan berbeda ya. Apalagi sekarang kita lihat jenis permainan juga berbeda. Kita harus memikirkan juga bagaimana keamanan untuk mereka ketika usia balita, usia anak-anak, kemudian sampai usia remaja, itu harus disiapkan bagaimana menyediakan ruang-ruang buat mereka. Nah, kira-kira bagaimana ya menentukan standar? Kalau kita lihat mereka sebetulnya kan sangat kreatif ya, sangat ini. Karena kalau kita misalnya nggak tepat, akhirnya seperti tadi apa yang Ibu ceritakan, kita buat sebuah ruang bermain, ternyata akhirnya nggak digunakan. Jadi apa namanya, ruang-ruang tersebut berarti nggak tidak bisa digunakan gitu, tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, jadi dianggap gagal gitu. Nah, menurut Ibu gimana sih merencanakan atau menyediakan ruang-ruang bermain bagi ranking usia tertentu ya, mungkin untuk SD dan sebagainya, itu bagaimana cara kita menghitung walaupun ada standar ya, kita lihat standar di standar arsitektur ada, di apa namanya, banyak standar-standar yang memiliki hal itu. Nah, tapi ternyata pada saat penerapan kok nggak cocok, mereka nggak main gitu di situ. Gimana lalu kita harus bertindak dalam perancangan itu? Gitu aja, Bu. Oke. Nah, ini tadi Bu Astuti yang kita coba untuk, makanya tadi saya bilang, ayo kita coba introspeksi gitu ya. Karena selama ini kan ya itu tadi yang saya bilang, kita tuh apa namanya, kita tuh sebetulnya amnesia gitu ya dengan masa kecil kita. Kita menganggap itu tadi ya, pokoknya udah dikasih ayunan, dikasih apa, main panjat-panjatan gitu, oke cukup gitu. Tetapi kan banyak sekali gitu ya, apa namanya, akhirnya alat-alat tadi yang terutama misalnya akhirnya jadi di ruang permukiman gitu kan, banyak yang nggak kepake gitu. Akhirnya itu jadi dipakai buat tempat duduk gitu ya, apa namanya, si mbak-mbaknya gitu sambil apa, dulang anak gitu kan, itu si tempat apa, si ayunannya tadi si mbaknya yang atau ibunya gitu yang justru dalam rangka apa, dulang anak gitu. Jadi nggak dipakai oleh anaknya untuk apa, ayunan dan sebagainya. Nah itu tadi yang apa namanya, kita harus sadar bahwa tadi yang di lingkaran yang saya agak cepetin tadi itu, kita harus sadar bahwa permainan yang selama ini kita sediakan untuk anak-anak itu kita masih terpaku pada yang ruang bermain yang distrukturkan gitu ya. Jadi play structure area tadi itu adalah tempat-tempat bermain yang pokoknya ada ayunan dan sebagainya gitu ya. Tapi kita lupa di situ ada yang ada ruang bermain yang butuh untuk yang natural space-nya. Kita butuh tempat bermain untuk yang terutama yang anarchy space. Anarchy space ini adalah ruang-ruang bermain yang sifatnya itu sebetulnya hanya diketahui oleh anak-anak, gitu ya. Kita kadang-kadang orang dewasa nggak sadar, karena itu tempat rahasia mereka. Selama ini kalau bermain di tempat yang terutama tertentu tadi, kalau kita lihat dari foto-foto tadi kan orang tua selalu mendampingin gitu ya, supaya aman. Si yang anarchy space itu adalah ruang di mana anak bisa dan mampu untuk mengekspresikan dirinya sendiri tanpa ada orang tua yang ngawasin. Makanya ini yang juga harus kita sadari ketika kita mendesain bangunan, coba buat juga deh ruang-ruang yang seolah-olah kita tidak sadar bahwa itu sebetulnya diciptakan untuk mereka. Tapi sebetulnya kita menciptakan untuk mereka gitu loh. Karena anak-anak tuh senang yang rahasia-rahasia tadi gitu. Jadi
rahasia tapi apa namanya, menantang buat mereka tapi tidak bahaya gitu ya. Jadi biasanya tuh senangannya tuh apa sih, anak-anak ketemu apa sih, tangga yang agak apa namanya, agak melandai gitu ya. Itu ceritanya dijadiin entah itu prosotan dan sebagainya. Tapi ketika ada prosotan beneran mereka nggak senang gitu. Tapi ketika ketemu yang bentuknya seperti itu mereka main gitu ya di sana dan bahkan lebih kreatif gitu. Nah, ini juga harus kita sadari gitu. Jadi oke, benar ada kriteria-kriteria, mungkin juga teman-teman dari desain produk juga sudah banyak yang juga apa namanya berinovasi menciptakan alat-alat permainan gitu yang tentunya juga dilengkapi dengan pertimbangan keamanan dan sebagainya gitu ya. Oke, itu bagus, tapi memang biasanya untuk anak-anak usia tertentu. Tapi kalau anak-anak untuk usia yang lebih dewasa kita harus sadar gitu loh bahwa ya itu tadi ada ruang-ruang yang sebetulnya dibutuhkan untuk mereka itu tadi, atau ruang untuk yang memungkinkan mereka untuk main sembunyi-sembunyian. Apa namanya, hide and seek gitu ya. Tentunya semakin dewasa, kalau dulu misalnya sembunyi-sembunyi waktu masih lebih kecil kan sembunyinya misalnya di kolong meja, di dalam lemari gitu ya, atau di gudang gitu kan kalau di dalam rumah kita. Tetapi ketika ada di luar, itu kan mereka biasanya mencari ruang-ruang yang entah di balik pohon, di balik semak-semak gitu kan. Nah, ini ruang-ruang yang juga harus kita sadari bahwa itu menantang mereka untuk senang dipakai main loh. Nah, tapi buatlah ruang-ruang yang itu tadi, yang seolah-olah kita orang dewasa tidak merencanakan itu gitu kan. Tetapi harus sadar bahwa kalau tidak direncanakan dengan baik, bahaya buat mereka gitu. Nah, yang disenangi anak-anak tuh ternyata sebetulnya yang begitu-gitu sih Bu Astuti. Jadi itu yang kadang-kadang kita sebagai arsitek tuh suka lupa gitu. Makanya saya bilang di pengantarnya gitu ya bahwa apakah kita sekedar cukup dengan warna-warni dilengkapi dengan permainan dan sebagainya itu cukup gitu ya. Tapi ternyata apa namanya, ketika kita coba coba kita amati dengan jeli gitu kan ya, benar nggak itu yang mereka butuhkan gitu, karena ternyata nggak sekedar itu sih yang mereka butuhin gitu ya, mereka butuh lebih dari itu gitu. Itu mungkin seminggu cukup gitu. Dikasih mainan juga akan coba perhatikan gitu. Nggak usah seminggu deh, sehari juga biasanya udah bosen gitu ya. Dibeliin mainan mahal-mahal, sehari udah bosen gitu. Tapi justru entah main apanya gitu kan yang justru mengundang mereka, itu kayaknya dimainin berkali-kali bahkan ditanya-tanya gitu. Jadi itu yang harus kita sadari bahwa ternyata yang kita anggap orang dewasa aman itu buat mereka nggak asik gitu. Gitu sih kayaknya Bu Astuti. Iya Bu, memang sulit-sulit ini ya. Gitu. Iya, baik Bu Astuti, sampun sudah cukup? Saya rasa sementara cukup. Ya baik, Bu Makasih Astuti. Pak. Ya sama-sama. Mudah-mudahan ya tenggorokannya cepat low grow, cepat sehat kembali. Nah tadi disampaikan oleh Bu Dini bahwa sebelum masuk ke dunia nyata kalau kita tarik mundur itu kan ada keseharian yang dilihat, ada ruang yang meniru, ada mimetik di situ, ada tontonan bacaan yang dilihat. Lalu kemudian kita tarik ke belakang lagi, ada yang namanya ruang fantasi, ada dongeng yang disampaikan oleh orang tua yang lalu kemudian menimbulkan ruang fantasi. Nah sebelum ke berdiskusi lebih jauh lagi terkait dengan ruang fantasi ini ada pakarnya di sini. Mungkin saya perlu menyapa Pak Kak Kus gitu ya untuk menyampaikan ini yang dimaksudkan oleh Bu Dini terkait dengan ruang fantasi dan terkait dengan dongeng. Ahli dongengnya. Ah, silakan Pak Kus. Kak Kus. Ahli dongeng. Silakan. Ya, terima kasih. Saya ditembak. Padahal saya seharusnya tadi mau menyembunyikan video saya. Oke, sebenarnya kalau berbicara tentang dongeng itu panjang, ceritanya panjang. Mungkin kalau dibicarakan bisa sehari 2 hari sampai selesai. Tapi saya akan kaitkan sedikit tentang kaitan dengan PLES ya. Jadi saya membagi atau cerita itu berdasarkan jumlah audiens. Jumlah audiens itu ada namanya dongeng massal. Dongeng massal ini dongeng yang dengan jumlah audiens yang besar.
pernah dongeng masal itu sekitar 6.000 anak itu di balik kota Semarang itu. Besar, maka totalitas baik dari tentang olah gerak, olah vokal, dan semuanya harus totalitas dan dengan suara yang keras supaya audiens yang jumlahnya besar itu bisa terakomodir. Jadi butuh place yang besar sekali untuk bisa mengakomodir dengan banyak orang itu. Jadi suaranya itu harus memang lantang misalnya. Pasukanku, hari ini kita akan tempur semuanya. Pasukan maju. Semuanya olah vokalnya digunakan, olah geraknya digunakan, sehingga meskipun audionya itu besar, itu tetap bisa mendengarkan dengan baik. Ada beberapa tempat yang besar pun ini juga tergantung dari jumlah audiens. Sehingga ketika misalnya suatu saat saya diundang untuk dongeng itu, saya pertama kali yang saya lihat adalah audiensnya dulu. Saya lihat sebentar. Ada yang di pojok sana, ada yang di bawah pohon. Kemudian langsung di otak ini langsung berpikir olah gerak, olah vokal apa yang harus saya keluarkan untuk bisa mengantisipasi audiens banyak itu. Kemudian kalau yang kedua itu ada dongeng kelas. Jadi biasanya disampaikan dongeng di kelas itu tetap ada olah vokal, olah gerak, tapi agak lebih diturunkan lagi. Jadi suaranya tidak seperti misalnya ini ya. Suatu hari seekor kelinci jalan-jalan di pagi hari. La 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 la. Hari ini aku mau jalan-jalan. Aku mau mencari makanan. Tiba-tiba ketemu dengan seekor gajah. Gajah, sedang ngapain kamu? Oh, aku sedang jalan-jalan. Wah, sedang jalan-jalan. Aku juga jalan-jalan. Ayo kita jalan-jalan bareng-bareng. Ayo, siapa takut? La 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 la. Lulu. Mereka berjalan bersama-sama. Jadi olah vokal, olah geraknya agak diturunkan karena tempatnya adalah kelas gitu loh. Dan ada lagi yang berkenaan dengan lingkungan, artinya ada yang di lingkungan sekitar kita, mungkin untuk anak-anak yang ya mungkin ada 3, 4, 5 anak-anak di sekitar kita. Itu pun juga kita akan menurunkan olah vokal, olah gerak yang kita, terutama olah gerak ya, mungkin tidak terlalu banyak karena kita mungkin akan duduk seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dini, kita akan duduk, akan dikitari oleh anak-anak sekitar 5 anak, kemudian kita bercerita di sekitar anak itu. Misalnya, suatu sore, seorang anak yang berjalan-jalan, tiba-tiba anak-anak ini dia lari karena apa? Karena sedang hujan. Itu misalnya cerita itu, tapi hanya di sekitar anak yang 5 orang itu. Ada yang terakhir, ada berkenaan namanya dengan privat itu, kita bercerita di depan satu anak secara privat itu ada dengan juga yang terakhir adalah dengan sebelum tidur, yang mungkin sudah sering dilakukan oleh semua orang tua untuk sebelum tidur. Yang paling jelas yang ditekan di sini, saya melihatnya bahwa untuk olah vokal, olah gerak itu berbeda antara yang masal sampai yang sebelum tidur. Kemudian spesiesnya juga itu juga tidak penggunaan seperti yang ada. Intinya dongeng itu luar biasa. Dongeng itu bisa kita memberikan sebuah dunia fantasi pada anak-anak. Dan kita tidak bisa merasa menggurui, karena ketika selesai kita bercerita, itu anak-anak sudah bisa mengambil dari kesimpulan yang kita sampaikan. Wah, kalau begitu aku ingin seperti anak yang rajin. Maka anak itu bisa mengambil kesimpulan sendiri dari cerita yang kita sampaikan. Wah, aku nggak mau seperti si Tono anaknya malas belajar. Mereka sudah bisa mengambil kesimpulan sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf
Karena saya tadi sebenarnya cuma mau mau nutup video. Itu. Terima kasih Kak Gus. Waduh, luar biasa. Iya, justru dari dongeng itu membuat anak menjadi sangat-sangat kreatif. Dia bisa mengambil kesimpulannya sendiri ya. Iya, Ini makanya hebat ya Pak Kus. Kak Kus ini 3.000 ya kalau lagi masal gitu kan. Berarti di momen 6.000 Pak. Di dalam momen itu Kak Kus sedang membuka pintu ruang fantasi buat anak-anak sebanyak ribuan gitu ya. Berapa kali Kak Kus? Udah berapa ini gitu ya, udah berapa momen gitu ya Kak Kus? Saya dongeng baru 27 tahun. Nah, jadi bayangkan gitu ya. Jadi sekian ribu dikalikan 27 tahun gitu ya. Jadi bagaimana di sini Kak Kus sudah berhasil membuka pintu-pintu fantasi gitu ya dari anak-anak gitu. Dari suara gitu kan ya, dari suara anak-anak bisa membayangkan, berfantasi mengenai orang jahat ya Kak Kus ya. Orang lucu, mengenai orang yang baik, orang yang galak gitu ya. Kemudian mungkin juga bisa terbayang mengenai tempatnya ya. Terus ya, keadaannya capek gitu kan. Iya, gitu kan. Jadi dengan melihat ukuran jadi pengetahuan arsitektur berperan sekali ini sebagai pendongeng. Iya betul. Kalau yang personal space seperti apa, yang nanti naik lagi 5 orang, berapa orang, sangat banyak. Ya, skala ya Pak Kak Gus ya. Iya, jadi kan kalau cerita ya, istana yang megah, istana yang besar, kan anak-anak kan langsung bicara, ngebayangin kan sebesar apa gitu kan. Rumahnya kecil, sempit gitu kan ya Kak Kus ya. Itu kan pasti anak-anak juga membayangkan dimensi gitu ya di situ. Dia membayangkan juga selain tokoh gitu, dia bicara juga space gitu ya, dimensi. Terus mungkin juga ada dingin gitu ya, ada panas, ada duri mungkin gitu kan. Jadi bisa ngebayangkan material gitu ya. Di situ sebetulnya sedang bicara mengenai ada elemen-elemen arsitektur juga di situ melalui dongeng gitu. Ya Kak Kus. Baik, terima kasih Kak Kus. Waduh, sama-sama. Ini semua langsung tertarik kepada fantasi ya. Fantasi yang disampaikan oleh Kak Gus, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Kak Gus. Nah, ini saya lanjutkan lagi ini ada pertanyaan dari Bu Yunita Dwi Adi Saputri. Bisa langsung on cam atau open mic atau gimana? Boleh open mic aja Pak Sus. Oh ya, silakan open mic. Mohon maaf ini kalau saya pakai kamera kayaknya sinyalnya nggak gitu bagus. Bu Dini, ini ada hal yang menarik gitu ya. Ketika sekarang kita berpikir tentang standarisasi keselamatan berdasarkan jenjang usia dan sebagainya. Sedangkan di generasi sebelum kita, mungkin di atas Bu Dini ya, di generasi nenek saya, mungkin sekarang di kampung-kampung adat masih seperti itu, bahwa pengasuhan anak itu secara komunal tidak ada pemisahan usia, karena mereka mengajarkan segala sesuatu lewat teladan gitu. Jadi mereka tidak pernah mengkhawatirkan yang muda ketemu yang lebih tua, anak-anak ketemu remaja nanti akan rusak begini, rusak begitu, karena ketika manusia bertumbuh, dari anak yang usia masih anak-anak, saya masih ingat dulu saya diasuh sama nenek dengan banyak sepupu gitu ya, siang-siang itu jadi penitipan anak gitu tempat nenek, bahwa di situ ada kewajiban yang lebih besar jaga yang lebih kecil, dan yang lebih kecil memposisikan diri ke yang lebih besar, dan bukan nggak pernah ya, mungkin ketakutan ada, tapi ketika terjadi satu konflik, satu permasalahan antar usia itu dianggap sebagai sebuah proses belajar gitu, dengan segala keributannya, dengan segala ininya gitu. Dan selalu ada ruang-ruang yang tahu itu ruang kesenangannya cucu yang mana, kalau untuk sembunyi atau apa gitu ya, tidak diniatkan tapi selalu ada, entah itu di bawah bupet, entah itu di laci, entah itu di kalau dulu tuh tempat tidur suka ada selorokan laci di atas kepala ya, kalau anak kecil kan muat ya, bisa gitu kita tidur di situ, main boneka-bonekaan atau main rumah-rumahan atau main benteng gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu mungkin
anak sekarang nggak bisa ngalamin karena segala sesuatu jadi distandarisasi, dan ketika bermain ke tempat bermain pun jadi ini ada yang salah nih kalau kamu melakukan begini, oh ini nggak sesuai kalau kamu melakukan begitu gitu. Nah itu saya ngelihat ke sepupu-sepupu yang sudah memiliki anak, mereka mulai seperti itu gitu. Saya jadi mikir kenapa jadi begitu cemas ya, bukannya itu cara untuk belajar setiap posisi usia gitu ya, bahwa mereka harus bisa memposisikan baik ke yang lebih tua ke lebih muda gitu. Nah, artinya kan sebetulnya apa kita masih memerlukan ruangan yang khusus gitu, atau mempercayakan bahwa somehow manusia bisa menyesuaikan diri dan belajar gitu, tetapi sistem yang bekerja secara komunalnya itu yang perlu diawasi setiap saat gitu, Bu Dini. Iya. Makasih Bu Dini. Iya, oke. Silakan, Bu Dini. Betul. Saya juga berpikiran seperti itu gitu ya. Jadi sebetulnya kita juga nggak boleh ya nuduh anak-anak zaman sekarang tidak sekreatif kita di zaman-zaman kecil dulu gitu ya. Karena apa? Karena kadang-kadang yang ngebentuk itu sendiri juga kita gitu. Jadi misalnya ketika anak-anak sekarang misalnya kan nggak boleh main lemari. Karena kenapa? Karena lemari zaman sekarang itu kan kalau sering buka tutup tuh kan karena lemarinya knockdown ya. Terus cepat rusak gitu kan. Sementara kan kalau lemari orang tua kita zaman dulu itu kan begitu kuatnya gitu kan. Sehingga kalau dibuka tutup itu ya aman-aman saja gitu. Ketika sekarang itu kan pertama itu cepat rusak, dan kedua karena mungkin sekarang rumah itu kan terbatas, isi lemari itu kan udah penuh ya. Jadi nggak bisa dijadiin tempat sembunyi lagi untuk anak-anak. Kalau zaman dulu itu kan mungkin karena ruangannya masih banyak, tempat yang bisa dijadiin sembunyi juga banyak. Kalau sekarang kan anak-anak itu mau sembunyi di mana gitu kan, nggak ada lagi tempat gitu. Jadi kayak nggak usah jauh-jauh deh, kayak cucu saya main sembunyi-sembunyian. Karena nggak ada tempat, terus dia kebingungan sini mau cari di mana gitu. Akhirnya di bawah kursi, tapi pantatnya masih kelihatan gitu kan. Karena apa? Karena nggak ada tempat gitu kan. Jadi ruang-ruangnya itu benar tadi kata Ibu gitu ya, bahwa kayaknya standarnya sedemikian rupa untuk rumah yang juga sudah banyak barangnya gitu, beda dengan orang tua kita zaman dulu gitu, sehingga itu tadi gitu ya, anak-anaknya juga akhirnya beda cara bermainnya, di samping juga godaan teknologi juga lebih kencang dibanding dengan main-main yang itu tadi bisa menciptakan kreativitas yang mampu merangsang anak untuk yuk bermain yuk gitu. Jadi ya ini yang juga kita orang dewasa yang ya ayo coba yuk kita sekarang gimana sih sebetulnya menciptakan cara bermain yang sehat buat anak-anak gitu. Itu juga kayaknya PR kita gitu ya sebagai manusia dewasa gitu. Oke, terima kasih Bu Yunita. Ya, baik. Terima kasih Ibu Yunita. Nah, ini sebenarnya ada pujian buat Bu Dini gitu ya, dari Pak Priyo nih sebenarnya. Jadi ada yang beliau mengatakan bahwa Pak Priyo mengatakan Bu Dini ini jeli sekali menemukan ruang yang dibentuk oleh anak-anak. Bahkan justru ada satu kecurigaan dalam tanda kutip, sebenarnya ini jangan-jangan arsitek tidak pernah mengalami masa kanak-kanaknya gitu ya, sehingga ruang itu malah justru menjadi fetisisasi ya, fetis gitu, sehingga apakah ini ada semacam melankolia atau apa gitu. Nah, mungkin Pak Priyo bisa langsung menyampaikan ya terkait dengan apa tadi, termasuk juga kenangannya. Monggo silakan Pak Priyo. Oh, halo, selamat malam. Iya, halo Pak Priyo, silakan. Halo. Ya, halo Pak Priyo, silakan. Bisa didengar ya? Ya, Dengar. bisa. Maaf, suara Pak Sus tadi terputus-putus, saya nggak tahu kalau nama saya disebut. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Saya ingin mengomentari tapi bertanya juga, tapi agak teoritis, mohon maaf ya. Jadi begini, ada sebuah pendapat atau katakanlah dogma yang pesimistis gitu tentang
dunia kita gitu ya. Tapi real itu. Jadi mau tidak mau ya kita mengakui anunya seperti ini, bahwa dunia itu milik orang dewasa. Itu pun milik laki-laki gitu. Nah, ini kan menyakitkan ya, tapi ya bagaimanapun juga kita harus mengakui karena kondisinya seperti itu ya. Artinya begini, dunia kita itu disetir oleh orang dewasa sehingga anak pun diperlakukan seperti orang dewasa gitu. Sehingga semua standar-standar, semua acuan-acuan itu ya yang digunakan orang dewasa gitu. Di chat saya menulis begitu bahwa masa kecil itu masa yang indah, maka disebut kenangan, tapi mudah sekali dilupakan gitu. Walaupun ibu kita bilang apa, saya masih ingat masa kecil, ya mungkin ibu ingatannya begitu kuat ya, tapi rata-rata begitu. Nah, saya ingin menggunakan pendapatnya orang-orang psikoanalisis gitu ya, bahwa masa kecil itu masa cermin itu ya. Jadi dia mengaktualisasikan diri dengan melihat orang lain. Kalau ditanya, kamu siapa? Saya anaknya Pak itu, saya anaknya Ibu itu. Ya, kalau dia ngomong nama saya Anto itu, orang pasti nggak tahu. Tapi ketika dia ngomong bahwa saya anaknya Ibu X gitu, maka kita baru tahu. Nah, semua begitu. Kehidupan kita begitu. Dan yang menjadi acuan bagi seorang anak itu adalah ibu gitu ya. Karena sang ayah itu sosok lain gitu. Sampai dengan umur 2 tahun itu sangat kental. Tetapi masa itu sebetulnya terjadi sampai remaja. Ketika kastrasi kehidupan terjadi, dia baru berubah dari masa cermin ke masa dewasa gitu ya. Masa yang disebut apa ya? Real gitu. Nah, kastrasi itu kalau laki-laki ya sunat gitu ya. Jadi seketika anak laki-laki disunat itu ke perilaku yang mengacu pada ibu, yang menurut pada ibu dilepaskan berganti mengacu pada ayah gitu. Kalau Freud mengatakan bahwa ada perpindahan dari kehidupan dari sex desire ke social desire. Nah, di dalam arsitektur, arsitek kita juga mengalami begitu. Kita lupa masa kecilnya, bagaimana anak kecil itu membuat ruang. Anak kecil itu tidak diberi ruang, tapi dia selalu membuat ruang, membuat tempat gitu. Jembatan yang bagi orang dewasa itu bahaya, bagi anak kecil itu main-main yang asik. Ya, sehingga kalau ada banjir, anak-anak malah keluar, malah bermain banjir gitu. Kita orang tua bilang, ini anak-anak nggak tahu aturan, ada bahaya kok malah datang. Enggak, bagi mereka dia bisa membuat ruang. Ya kalau apes memang larut ya, tapi rata-rata tidak. Gitu. Sehingga seorang gubernur ketika daerahnya kebanjiran, dia malah bilang gini, itu anak-anak pada main, kenapa diributkan gitu kan. Pernah itu suatu ketika begitu, ada seorang pejabat begitu. Nah, arsitek seperti yang disampaikan Bu Astuti tadi, itu selalu salah menentukan ruang untuk anak karena dia menyimpulkan dari kegiatannya sendiri diberikan untuk anak-anak. Gitu. Jadi pengajaran arsitektur itu yang menjadi kastrasi kita, yang merosokkan kita kepada kesalahan bagaimana melihat dunia anak. Gitu. Anak diberi mainan merah, kuning, hijau. Padahal mata anak ada juga yang cacat. Dia tidak nyaman melihat warna tertentu. Anak-anak ada yang takut ketinggian, tapi dibuatkan tempat bermain prosotan gitu. Itu traumanya sampai dewasa itu. Nah, mengapa demikian? Ya karena arsitektur itu nggak mengajarkan sesuatu yang untuk kemaslahatan anak-anak itu. Arsitektur itu untuk orang dewasa, untuk orang sehat. Bahkan difabel itu kan dipikirkan baru sekitar 10 tahun yang lalu itu ya.
Dan sampai sekarang pun masih ada, ngapain sih, paling cuma 1% yang gitu, masih ada yang seperti itu para arsitek. Nah, saya mendapat istilah bahwa apa yang didesain oleh para arsitek untuk anak itu sebetulnya banyak sekali mengandung hal-hal yang fetis gitu. Fetis itu menyenangkan tapi hanya untuk sementara. Tadi Bu Dini bilang anak-anak butuh dibelikan mainan cuma sehari dibuang. Nah itu menyenangkan tapi hanya untuk menyembunyikan kenyamanan yang sebenarnya gitu. Ya. Nah jadi mengapa bukunya Bu Dini yang akan terbit ini menjadi sangat penting, dan saya belum pernah membaca buku tentang anak kecuali skripsi mahasiswa tentang taman kanak-kanak. Tapi buku tentang perilaku anak dan ruang saya baru tahu kalau Bu Dini yang sudah akan menerbitkan itu. Nah, mudah-mudahan kalau itu terbit kita bisa segera menyadari bahwa para arsitek itu harus belajar kepada masa lalunya yang masih pada masa cermin gitu. Itu saya kira ya Pak Susilo yang bisa saya sampaikan. Ya baik, terima kasih Pak Priyo. Wah ini menarik. Kita tunggu nih bener-bener nih Bu Dini bukunya supaya kami juga bisa. Ya baik. Mungkin saya tidak bisa berlama-lama lagi karena waktunya gitu ya. Ada beberapa catatan tapi nanti akan saya sampaikan setelah Bu Dini. Jadi Bu Dini ini kita waktunya juga sudah habis. Sekali lagi yang terakhir tadi Pak Priyo, terima kasih. Memberikan kenangan juga kepada kami gitu ya tentang bagaimana bahwa sebenarnya ketika anak itu menerima mainan malah justru dibuang itu adalah bentuk dari kenikmatan yang lain gitu ya. Nah mungkin sekali lagi karena waktu Bu Dini saya persilahkan untuk membuat 3-5 patah kata untuk closing statement. Silahkan Bu. Oke, pengalaman masa kecil itu mengantarkan seseorang untuk membentuk masa depannya. Jadi mimpi seorang anak itu jangan pernah dianggap remeh. Kemudian kelak mimpi itulah yang akan menjadi semangat untuk menggapainya. Kemudian juga kita pulang ke rumah masa kecil kita dulu. Itu bukan rumah itu yang memberikan nostalgia, tetapi kerinduan kita untuk kembali kepada masa kecil kita itulah yang membuat kita untuk selalu ingin pulang ke rumah masa kecil kita. Jadi ayo terus bermain supaya kita semua terus bahagia. Oke, itu aja Pak. Baik. Terima kasih Bu Dini. Wah, karena waktu juga maka saya kebagian untuk membuat simbol-simbol, tapi saya tidak berusaha untuk membuat kesimpulan ya, hanya menandai aja simbol-simbol yang bisa kita berikan gitu. Yang pertama adalah bahwa setelah kita bermain bersama Bu Dini gitu ya, ternyata bermain itu adalah identik dengan ruang. Ini juga membelalakkan, oh ternyata bermain itu adalah dengan ruang, dengan tempat bermainnya, yang lalu kemudian identik dengan space, dengan teman bermainnya, dengan ruang relasi, dengan cara bermainnya yang akan menghasilkan ruang kreativitas dan waktu bermain yang terkait dengan ruang dan waktu. Nah, justru yang menarik lagi adalah bahwa ketika kita mengatakan atau kita merancang bahwa ruang itu yang aman buat anak, justru anak-anak itu justru suka yang mengandung unsur bahaya itu yang mulai justru disukai oleh anak-anak gitu ya. Dan satu hal lagi itu, jadi tadi ada kalimat yang mungkin bisa jadi bahan kritik, bahan pertanyaan, bahkan bahan kritis ya, bahwa sebenarnya memaksa anak untuk senang itu justru malah menyedihkan gitu. Jadi mungkin bagi orang tua menyenangkan, tapi bagi anak justru malah menyedihkan. Ini menarik sekali. Jadi seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir tadi terkait dengan penelitiannya Bu Dini terkait dengan beberapa permainan-permainan tradisional gitu ya. Bahwa apakah sebenarnya gitu kita malah terjebak kepada rasa obsesi, memiliki rasa obsesi pada anak sehingga orang tua itulah yang menentukan filosofi. Ya, filosofi permainan. Jadi tadi kan ada kaitannya dengan filosofi itu. Jadi justru orang tua itulah yang merumuskan filosofi bahwa sebenarnya anak itu walaupun sebenarnya anak itu sebenarnya bermain tanpa beban dan masih murni. Jadi segala sesuatu bagi anak itu menjadi permainan dan sangat-sangat murni. Jadi jangan-jangan filosofi ruang bermain anak itu sebenarnya adalah tanpa filosofi. Karena anak sendiri pun tidak memikirkan itu. Justru filosofi itu muncul dari rumusan orang tua karena obsesinya pada anak.
Dan yang terakhir tadi, dongeng sungguh sangat luar biasa, bisa memantik rasa kreativitas pada anak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Dini telah memberikan paparan yang luar biasa kepada kami, sehingga bisa membelalakkan mata kami. Terima kasih kepada audiens yang lain, dan untuk yang saya sendiri, mohon maaf atas segala khilaf kalau misalkan selama di dalam memandu Bu Dini dan acara ini banyak kesalahan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada host, kepada Mas Aji. Silakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak kepada pemateri dan moderator dan semua Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah meramaikan ya. Lumayan seru diskusi kita malam ini, sangat menghubungkan kita dengan tema hari ini ya. Titip salam rindu, karena tadi kita sungguh sering menyebutkan dewasa anak. Kayaknya kita malam ini juga sama-sama mencoba mengingat gitu ya, saat kita kecil bagaimana, dan bagaimana menerapkan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak kita tanpa memaksa mereka untuk bahagia gitu ya. Ya seperti itu. Jadi selanjutnya untuk menghemat waktu juga, saya akan menyampaikan informasi tentang belalak selanjutnya ya. Jadi untuk informasi, belalak 18 ini akan menjadi belalak yang terakhir dilaksanakan di tahun 2021 ya, setelah perjalanan yang cukup panjang. Nanti kita akan melanjutkan belalak ke-19 di tahun 2022. Jadi belalak hari ini, belalak ke-17 adalah belalak kedua terakhir di tahun 2021. Jadi belalak yang ke-18 dengan judul Mengalami Ruang, Meraba yang Tak Teraba, akan dilaksanakan di hari Jumat ya, tanggal 19 November 2021 dengan narasumber Bapak Muhammad Mukofa dari Universitas 11 Maret dan moderator Ibu Ririk Wilandari ya, dari Magister Arsitektur Universitas Trisakti, dan akan dibawakan oleh host kita kembali lagi ke Pak Susilo. Jadi akan ini ya, jangan lupa untuk bisa hadir dan bisa diajak rekan-rekan yang lainnya, karena belalak 18 akan jadi pamungkas ya, belalak yang terakhir di tahun 2021. Semoga diskusi kita malam ini bisa menambah pengetahuan kita, bisa menambah kesadaran kita, juga bisa merecall sekaligus menjawab rasa rindu kita ke masa-masa kecil kita dahulu, masa-masa yang bahagia. Dan semoga kita semua dapat sama-sama dibelalakkan dan membelalakkan mata pengetahuan Indonesia. Kalau begitu, sekian dari saya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya, atas perhatiannya. Saya kembalikan ke MC. Baik. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Mas Azizi Akhil Haq Nasution selaku host, Bapak Susilo Kustiwanggo selaku moderator, serta Ibu Dini Dewiyanti Tartanto atas diskusi yang terkait Bulat Langit, Titip Salam Rinduku pada Masa Kecilku. Yang terutama, terima kasih kepada peserta diskusi pada malam hari ini yang telah mengikuti serangkaian acara dengan antusias. Semoga diskusi kita pada hari ini bisa turut memetik perkembangan yang terjadi di tanah air. Saya mewakili seluruh panitia penyelenggara memohon maaf apabila ada kekurangan pada acara diskusi pada malam hari ini. Dan bagi para peserta yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang lini masa belalak dan info terkini dari belalak, bisa melihat pada akun Instagram kami di @belalak.kita. Dan bagi para peserta yang ingin menyaksikan kembali acara belalak sebelumnya, bisa melihat di akun YouTube kami, Belalak Kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam.